Dia tuh belajar dulu kondisi aspalnya gimana, dapat feeling, dapat gripnya, dan jadi orangnya luar biasa. Jagat balap Moto3 2026 mendadak gempar dan dipenuhi ketegangan. Pembalap muda berbahaya asal Indonesia yang sedang naik daun, Veda Ega Pratama, siap menghentak sirkuit paling sakral dan angker di daratan Italia, Autodromo Internazionale del Mugello, pada 29-31 Mei nanti. Datang dengan modal kecepatan brutal setelah mengacak-acak barisan pertahanan pembalap Eropa lewat aksi comeback yang sangat cerdas di Catalunya, Veda kini kokoh bertengger di posisi kelima klasemen dunia. Performa mengerikan ini menempatkan Veda sebagai penguasa mutlak daratan Asia, sementara rival terdekatnya Hakim Danish dibuat tak berkutik dan sama sekali belum menjadi ancaman nyata. Atmosfer di pedok kini kian memanas dan bikin penasaran karena tim-tim raksasa Eropa sekelas KTM hingga Aspar Team dikabarkan sudah mulai bergerak mencari celah untuk membajak Veda dari Honda Tim Asia. Wah wah wah, apakah Mugello yang penuh magis akan menjadi saksi kehebatan sang wonderkid Indonesia dalam mencetak sejarah baru di podium tertinggi? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Penyelamat harga diri Asia, taktik cerdas Veda Ega Pratama siap taklukan sangkar sakral Rossi di Moto3 Italia. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Para pecinta kecepatan brutal tanah air dan para pemuja slipstream kelas Eropa, bersiaplah. Jagat balap motor paling kompetitif di planet bumi kembali memanas. Seri ke-7 Moto3 musim 2026 siap menghentak sirkuit paling sakral, paling cepat dan paling penuh magis di daratan Italia, Autodromo Internazionale del Mugello. Mugello bukan sekedar aspal biasa kawan, ini adalah arena gladiator, tempat di mana mental pembalap muda diuji sampai ke batas tertingginya. Mengapa balapan tanggal 29-31 Mei 2026 ini begitu krusial? Mengapa atmosfer di pedok Eropa tiba-tiba mencekam dan dipenuhi aroma ketegangan? Jawabannya hanya satu. Ada satu nama rider berbahaya dari Indonesia yang sedang membuat para pembalap Eropa gemetar, tidak bisa tidur nyenyak. Siapa lagi bukan sang wonderkid asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Veda datang ke Mugello bukan untuk sekedar finish, bukan untuk sekedar meramaikan parade. Veda datang mengusung misi besar demi menyalip rival-rival elitnya di papan atas klasmen. Pertanyaannya, mampukah Veda menjaga fokusnya tetap sekeras baja dan tidak goyah di tengah tekanan ribuan tifosi Italia yang terkenal sangat fanatik? Ataukah keangkeran Mugello akan memakan korban baru? Mari kita bedah secara rinci, tajam, dan mendalam. Mari kita tengok apa yang terjadi pada balapan terakhir di sirkuit Barcelona, Catalunya. Itu bukan sekedar balapan, melainkan sebuah pertunjukan magis bin ajaib dari seorang pembalap debutan. Bayangkan saja, memulai balapan dari posisi start ke-20, posisi yang bagi sebagian besar pembalap adalah sebuah vonis mati untuk meraih poin, Veda justru mengamuk. Begitu lampu start padam, Veda langsung melepaskan kemampuan berkendara tingkat tinggi dengan kecepatan brutal. Hanya dalam hitungan lap awal, Veda langsung merangsek naik ke urutan ke-13. Tidak berhenti di situ, pada lap 6, Veda sudah mengunci posisi 9 besar setelah terlibat duel sengit saling sikut melawan pembalap papan atas sekelas Maximo Quiles. Meskipun sempat melorot ke posisi ke-11 akibat tekanan ban di pertengahan balapan, ketenangan Veda benar-benar di luar nalar anak seusianya. Memanfaatkan insiden jatuhnya Jesus Rios di tikungan 10 pada 2 lap terakhir, Veda melakukan aksi comeback yang sangat cerdas. Adrian Fernandez dan Casey O'Gorman ditekuk tanpa ampun di tikungan-tikungan krusial. Duel wheel to wheel di lap terakhir melawan Hakim Danish diselesaikan dengan sangat dingin. Hingga akhirnya Veda sukses finish di posisi ke-8. Manajer tim Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, sampai geleng-geleng kepala dan dibuat takjub oleh mental juara yang dimiliki Veda. Aoyama membongkar bahwa karakter pantang menyerah inilah yang membuat Veda dicap sebagai rider berbahaya. Keluar masuk dari kelompok besar tanpa kehilangan konsentrasi adalah bukti nyata bahwa Veda bukan sekedar beruntung, tapi punya kualitas Eropa yang sesungguhnya.
Nah, sekarang mari kita bicara soal peta persaingan di benua Asia yang sepertinya sudah mulai tidak seimbang. Media-media Eropa menyebut VEDA sebagai satu-satunya penyelamat harga diri Asia di panggung Moto3 2026. Kenapa bisa begitu? Karena ketika pembalap-pembalap Asia lainnya masih sibuk mencari performa terbaik dan terseok-seok di barisan belakang, VEDA melesat sendirian di papan atas dunia. Lihat saja tabel klasemen sementara. VEDA bertengger kokoh di posisi kelima dengan raihan 58 poin. Lalu, di mana rival terdekat dari Malaysia si Hakim Danish? Oh, ternyata Hakim Danish masih tertinggal sangat jauh di posisi ke-11 dengan koleksi 27 poin saja. Jaraknya bahkan lebih dari 2 kali lipat poin milik VEDA. Poin 27 mau mengejar 58, jelas Hakim Danish saat ini sama sekali bukan ancaman serius bagi VEDA. Levelnya sudah berbeda jauh. Sementara pembalap Jepang sekelas Ryusei Yamanaka baru mengantongi 7 poin dan rekan setim VEDA Zen Mitani malah masih zong alias belum punya poin sama sekali. Jadi buat rival-rival di Asia, terutama yang sering digadang-gadang menjadi penantang utama, silakan berkaca dulu dari hasil balapan terakhir. Di saat yang lain masih meraba-raba setelan motor, VEDA sudah sibuk memikirkan cara bagaimana caranya meruntuhkan dominasi pembalap-pembalap Eropa seperti Maximo Quiles yang memimpin klasemen 140 poin, Alvaro Carpelna, dan Adrian Fernandez. VEDA sekarang berdiri sebagai penguasa mutlak daratan Asia dan magnet utama yang membuat tim-tim pabrikan Eropa mulai pasang mata. Sekarang kita beralih ke menu utama. Kenapa sirkuit Mugello bisa menjadi sirkuit paling favorit bagi VEDA? Para pencinta MotoGP pasti tahu kalau Mugello memiliki panjang lintasan 5,2 km dengan trek lurus utama yang super panjang. Sangat cocok untuk taktik slipstream yang agresif dan menjaga ritme di tikungan cepat. Jika kita melihat rekam jejak digitalnya, sirkuit ini adalah saksi bisu kehebatan VEDA selama 2 tahun terakhir di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup musim 2024 dan 2025. Pada musim 2024, sebagai langkah awal adaptasi, VEDA sukses finish di posisi kelima dan ke-8. Namun, ledakan performa sesungguhnya terjadi pada musim 2025. Di atas aspal Mugello ini, VEDA mengganas dengan menyapu bersih 2 balapan sekaligus, alias back-to-back victory. 2 kemenangan legendaris itu adalah momen pertama kalinya VEDA menginjakan kaki di podium tertinggi Red Bull MotoGP Rookies Cup. Pada race 1 musim 2025, VEDA mencatatkan waktu 26 menit 31,484 detik dengan top speed gila mencapai 226,4 km per jam. Saat itu, VEDA dengan polos namun penuh percaya diri berkata, "Tak ada rencana. Saya hanya memacu motor secepat yang saya bisa. Saya hanya menundukkan kepala dan melaju secepat mungkin." Dan boom, di race 2 keesokan harinya, VEDA kembali menang dengan catatan waktu 26 menit 44,347 detik dan memicu top speed lebih brutal lagi di angka 227,8 km per jam. Rekor manis inilah yang dibawa VEDA kembali ke Mugello tahun ini. Melihat rekam jejak yang begitu mengerikan, mantan komentator dan para legenda balap pun angkat bicara. Matteo Guerinani, komentator ikonik yang sangat paham seluk-beluk sirkuit di Italia, menaruh ekspektasi yang sangat tinggi. Matteo secara belak-belakan menantang manajemen Honda Tim Asia untuk tidak mengekang bakat VEDA. Matteo menegaskan, "VEDA saya harap di Mugello bisa mendapatkan podium 5 besar, bahkan 3 besar. Syukur bisa juara P1 di Italia. Tapi ini menjadi PR besar bagi Honda Asia. Berilah VEDA setelan mesin yang bebas, yang sesuai dengan kemauan dan kapasitas kemampuan maksimalnya. VEDA memiliki bakat sebagai rider berbahaya. Kalau Honda Asia tidak memaksimalkannya, siap-siap saja VEDA akan direbut oleh tim raksasa Eropa lain seperti KTM hingga Aspar Team yang kabarnya sudah mulai kasakusuk tertarik mengontrak VEDA." Senada dengan Matteo, mantan komentator andalan Trans 7 Mbak Lucy Wiryono juga mengaku sangat bangga melihat perkembangan kilat VEDA di Eropa. Lucy meyakini bahwa jika VEDA diberikan motor dengan spesifikasi mesin di atas Honda Tim Asia yang sekarang,
Veda akan selalu konsisten memijat podium di setiap seri, layaknya Maximo Quiles. Gaya balap Veda dinilai mirip dengan sang legenda, Valentino Rossi, Raja Mugello yang pernah menang 7 kali beruntun dari 2002 sampai 2008, yang suka melakukan aksi gila, brutal, dan tak terduga di setiap tikungan. A journey's begun. Here's to the year we'll call the one. Nah, biar kalian gak ketinggalan satu detik pun aksi cerdas dan kecepatan brutal dari pahlawan kita di Italia, siapkan kopi dan catat baik-baik jalannya pertempuran akhir pekan ini. Perjuangan Veda akan dimulai pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Sejak siang bolong, tepatnya pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Veda sudah harus memanaskan aspal Mugello dalam sesi free practice pertama. Disinilah mekanik Honda Tim Asia diuji untuk menemukan setelan dasar yang pas. Ketegangan berlanjut ke petang hari, di mana sesi praktis krusial akan digulirkan mulai pukul 6:15 sore. Sesi ini wajib dimaksimalkan Veda untuk langsung mengamankan catatan waktu terbaiknya. Klimaks dari penentuan posisi start akan meledak pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Ini dia hari penghakiman yang sering jadi pekerjaan rumah terbesar bagi Veda. Babak kualifikasi Moto3 akan resmi dibuka mulai jam 6:04 sore untuk sesi kualifikasi pertama atau Q1, dan hanya berselang beberapa menit setelahnya, tepat pukul 6:10 sore WIB, genderang perang kualifikasi kedua atau Q2 akan ditabuh. Sesi super pendek inilah yang akan menentukan di posisi mana Veda akan mengawali balapan. Kita semua berharap Veda bisa menembus barisan depan agar tidak perlu lagi melakukan aksi comeback gila-gilaan dari posisi belakang yang menguras emosi dan ban. Mugello 2026 bukan lagi sekedar seri balapan biasa di kalender Moto3. Bagi Veda Ega Pratama, ini adalah panggung pembuktian tertinggi, sebuah titik balik krusial untuk menancapkan benderanya sebagai rookie terbaik sekaligus calon penantang gelar dunia Moto3 musim ini. Dengan modal 58 poin yang sama persis dengan milik Marco Morelli dari CFM Auto Gaviota Aspar Team, satu hasil bagus di Mugello akan langsung melontarkan Veda ke posisi 3 besar dunia. Apakah Honda Tim Asia akan memberikan mesin terbaiknya? Apakah taktik overtake cerdas khas Veda akan kembali memakan korban di tikungan-tikungan cepat Italia? Dan apakah Hakim Danis hanya bisa melongo melihat Veda naik ke atas podium? Kita dukung dan saksikan bersama perjuangan darah dan keringat putra bangsa di lintasan Eropa. Jangan sampai kelewatan kawan, tulis prediksi kalian di kolom komentar. Apakah Veda bisa meraih podium tertinggi di Mugello nanti? Sampai jumpa di ulasan balap berikutnya dan salam gaspol sampai mati. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Normalmente no nos jugamos nada porque esto es muy pronto, pero bueno, aquí en Figura este año se ha anticipado mucho. Boom! Jagat balap dunia gempar. Sebuah anomali terbesar di Moto3 musim 2026 kini sedang terjadi, dan pelakunya adalah pembalap ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Baru berusia 17 tahun, rider paling berbahaya asal Gunung Kidul ini sukses mengacak-acak dominasi rider Eropa dan membuat legenda MotoGP sekaligus bos Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama sampai geleng-geleng kepala kehabisan kata-kata. Bagaimana tidak, meski mengendarai motor Honda yang kalah power di atas kertas, Veda dengan kecerdasan dan kecepatan brutalnya sukses melakukan aksi comeback gila-gilaan dari baris belakang hingga melesat ke posisi 5 besar dunia. Performa magis dan mental bajanya tidak hanya membuat bos tim rival CFM Auto Aspar Team gemetaran dan angkat topi, tapi juga sukses memberikan pukulan telak yang membuat rival bebuyutannya, Hakim Danish asal Malaysia, kena mental dan tertinggal jauh di belakang radar.
Tidak hanya garan dan mematikan di atas lintasan, Veda juga memikat hati para kru asing lewat sebuah aksi tak terduga di pedok Catalunya yang langsung viral karena menunjukkan attitude kelas dunia. Penasaran dengan rahasia 4 kemampuan brutal Veda yang bikin gempar Eropa, pengakuan jujur dari bos tim rival, hingga cetak biru rahasia yang disiapkan Honda untuk membawanya menjadi penguasa MotoGP di tahun 2030? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. There's no hope, you can still go. I never answer to no man. Legenda balap Jepang Hiroshi Aoyama tidak lagi menutupi rasa kagumnya. Dalam rilis resmi pabrikan, ia secara belak-belakan membongkar 4 kelebihan fenomenal yang melekat pada diri Veda. Rahasia utama, mengapa Veda bisa tampil bak alien yang menakutkan di musim debutnya. Pertama, manajemen balapan yang sangat dewasa dan cerdas. Kelebihan pertama yang membuat kru mekanik Jepang terkesima adalah kematangan berpikir Veda yang melompat jauh melewati batas usianya. Ketika lampu start padam dan lintasan berubah menjadi medan perang yang chaos, Veda tampil dengan ketenangan seorang maestro. Veda sangat cerdas dalam mengatur ritme berkendara, menjaga ketahanan ban agar tidak habis di awal laga, serta membaca posisi musuh dengan kalkulasi presisi. Bukti nyatanya ada di GP Jerez. Meski harus mengawali balapan dari urutan ke-17 akibat kecelakaan di sesi kualifikasi, Veda tidak panik. Veda merangkak naik secara stabil, menghemat kompon ban, lalu melancarkan serangan pamungkas di lap-lap akhir ketika kondisi ban pembalap lain sudah hancur menyentuh limit. Kelebihan kedua berada pada aspek race pace atau kecepatan brutal yang sangat konsisten, terutama saat Veda dipaksa melahap sektor sirkuit yang membutuhkan teknik tinggi dan tikungan tajam. Banyak pembalap muda yang bisa mencetak 1 lap cepat, tetapi catatan waktunya langsung melorot drastis di lap berikutnya karena kelelahan atau kehilangan fokus. Hal tersebut tidak berlaku bagi Veda. Rider berbahaya ini mampu mencetak waktu lap yang konstan dari awal hingga bendera finish berkibar. Kemampuan mempertahankan kecepatan brutal ini menjadi teror psikologis bagi musuh di depannya yang terus mendengar raungan knalpot Honda Veda tanpa henti. Kelebihan ketiga Veda adalah predator sejati dalam situasi pack racing atau pertarungan bergerombol. Veda sangat ahli dalam memanfaatkan taktik slipstream dan memiliki keberanian matang untuk melakukan aksi late braking atau mengerem sangat terlambat di mulut tikungan tanpa kehilangan traksi. Rekor emas di GP Jerez mencatat kebrutalan insting ini. Veda sukses melakukan 12 hingga 15 kali aksi menyalip yang bersih tanpa celah di hadapan para pembalap Eropa. Kelebihan keempat, yang dinilai paling langka di industri balap modern, adalah mentalitas juara serta kemampuan bangkit dari keterpurukan atau comeback ability tingkat dewa. Mayoritas pembalap muda akan mengalami guncangan mental atau kehilangan rasa percaya diri setelah mengalami kecelakaan hebat berkecepatan tinggi. Namun Veda adalah pengecualian besar. Setelah sempat mengalami insiden crash di Austin, Amerika Serikat, mental Veda tidak turun 1 mm pun. Veda langsung membayar tuntas kesalahan itu di seri berikutnya dengan merebut posisi ke-6 di Jerez, Spanyol dan melesat ke posisi ke-8 di Catalunya dari posisi start ke-20. Karakter mental baja sekeras berlian inilah yang membuat manajemen Honda Tim Asia sadar mereka sedang mengasuh sebutir permata paling berharga. Kejeniusan Veda dalam mengendarai Honda Asia terbukti menjadi teror nyata yang membayangi garasi CFM Moto Aspartim. Meski pembalap andalan mereka, Maximo Quiles, memenangi balapan utama Moto3 Catalunya 2026 dan memimpin klasemen dengan raihan 140 poin, bos CFM Moto Aspartim secara jujur melayangkan pengakuan yang menguncangkan paddock. Veda ini, kenapa ya, terus-menerus menunjukkan kejutan yang sangat istimewa bagi Moto3.
Bagaimana mungkin Veda dengan motor Honda Asianya bisa menembus 5 besar dunia pembalap terbaik Moto3 saat ini? Veda itu pembalap yang memiliki keberanian yang sangat matang. Bahkan dengan aksi overtake yang mengejutkan, Veda selalu bisa berada di depannya motor-motor KTM kami. Jika saya boleh jujur, saya sangat ingin Veda mencoba motor kami di dalam garasi. Bagaimana jadinya jika tim Aspar CFM Moto ini berada di tangan Veda? Saya benar-benar salut dengan konsistensi Veda selama ini. Veda terus maju tanpa menyerah. Bahkan meski di sesi praktis, Veda lebih memilih mengamati lintasan dan mengenal sirkuit agar di sesi race nanti, Veda bisa mendapat podium terbaik. Ya, inilah pembalap hebat yang sesungguhnya menurut saya. Di atas kertas, paket motor Honda NSF 250 RW milik Veda kalah kelas dalam hal tenaga murni atau power dan akselerasi jika diadung di lintasan lurus dengan mesin KTM. Namun, segala kekurangan mekanis tersebut berhasil ditutupi 100% oleh pure talent, kecerdasan taktik, dan kemampuan berkendara brutal dari seorang Veda. Melihat realita di atas lintasan hingga seri ke-6 Moto3 2026, perbandingan antara Veda Ega Pratama dengan talenta muda asal Malaysia Hakim Danis sudah tidak relevan lagi. Level performa mereka berdua saat ini sudah bak bumi dan langit. Hakim Danis memang mendapat kontrak profesional murni dari MSI Racing Team tanpa dibebani komitmen finansial sebagai pay rider. Namun, saat Hakim Danis masih terceok-ceok di barisan tengah dan merana di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 27 angka, Veda justru sudah terbang tinggi menembus posisi ke-5 klasemen dunia dengan raihan 58 poin, menyamai pembalap senior Marco Morelli. Veda secara mutlak menobatkan dirinya sebagai rider debutan terbaik dan paling berbahaya, meninggalkan rival rookie Eropa seperti Brian Uriart, Rico Salmela, hingga rekan setimnya asal Jepang Zen Mitani yang masih tanpa poin. Secara finansial, Veda menerima team-funded kontrak tingkat tertinggi dari pabrikan Honda berkat jalur emasnya sebagai lulusan terbaik Asian Talent Cup dan Red Bull Rookies Up. Sebagai gambaran, juara dunia MotoGP 2024 Jorge Martin saat melakoni debut Moto3 pada usia 17 tahun mengantongi gaji pokok €40.000 plus bonus sponsor €70.000. Dengan performa Veda yang jauh lebih mengerikan dan konstan di posisi 5 besar dunia, nilai ekonomi Veda jelas berada di angka yang jauh lebih fantastis daripada kontrak seorang Hakim Danis. Kelas kalian memang berbeda jauh. Kualitas seorang juara dunia sejati diukur dari bagaimana ia menjaga etika saat berada di luar sirkuit. Disinilah letak keistimewaan terbesar Veda yang membuat kru asing hingga netizen dunia terkesima melihat kepribadiannya. Usai sesi latihan menggunakan motor sport berkapasitas 600 cc selesai di Catalunya, Veda menolak keras budaya manja. Jika pembalap lain biasanya menyuruh asisten atau mekanik untuk mengurus kendaraan mereka pasca latihan, Veda memilih mendorong sendiri motor sport 600 cc miliknya yang berat tanpa mau merepotkan staf internal tim. Sikap rendah hati ini langsung memicu rasa respek luar biasa dari para kru asing Honda tim Asia. Puncak aksi simpatik yang mendadak viral terjadi ketika salah seorang rekan sesama pembalap bersiap naik ke atas motornya di depan garasi. Tanpa diminta, Veda yang kebetulan lewat langsung menghampiri secara spontan untuk memegangi bagian buritan bodi motor agar tetap stabil dan seimbang. Nilai-nilai luhur yang ditanamkan sejak kecil oleh sang ayah, Sudarmono, terbukti tetap dijaga dengan rapat oleh Veda di grid internasional. It's a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything. Aksi magis terbaru yang dipertontonkan oleh Veda dalam balapan seri ke-6 Moto3 Catalunya 2026 menjadi panggung pembuktian betapa berbahayanya pembalap muda Indonesia ini. Akibat kendala teknis, Veda harus menerima kenyataan pahit memulai balapan dari baris belakang, tepatnya di urutan start ke-20.
Namun Veda membuktikan dirinya adalah pawang dari aksi comeback yang mustahil. Begitu lampu hijau padam, Veda langsung melakukan start brutal dan naik ke posisi ke-13 hanya dalam 1 lap. Memasuki lap 6, Veda merayap naik ke posisi 9 dan pada lap 8 terlibat aksi saling salip yang sangat sengit dengan sang pemimpin klasemen Maximo Quiles. Meskipun sempat melorot ke posisi 11, Veda menunjukkan mentalitas bajanya di 2 lap jelang finish. Veda secara cerdas melakukan serangan kilat mendadak, menyalip Adrian Fernandez untuk naik ke posisi 9 dan di lap terakhir secara dramatis menyentuh garis finish di posisi ke-8 setelah sukses menekuk musuh bebuyutannya Hakim Danis. Finish di urutan ke-8 dengan hanya defisit waktu 0,984 detik dari podium pertama membuat Hiroshi Aoyama kehabisan kata-kata pujian. Tambahan 8 poin berharga ini mengukuhkan posisi Veda di peringkat ke-5 kejuaraan dunia Moto3 2026 dengan total 58 angka. Langkah terdekat untuk menguji konsistensi performa brutal ini sudah berada di depan mata. Seri ke-7 kejuaraan dunia Moto3 2026 akan segera berlangsung di sirkuit Mugello, Italia pada tanggal 29 hingga 31 Mei mendatang. Sirkuit legendaris ini terkenal kejam dengan trek lurus panjang dan kombinasi tikungan cepat yang menuntut kesempurnaan fisik serta setelan motor. Ini adalah ujian berat berikutnya bagi Veda untuk membuktikan bahwa kecepatan brutal dan taktik cerdasnya mampu menaklukkan kelemahan top speed motor Honda di kandang lawan. Seluruh kru Jepang di Honda Team Asia kini menatap Mugello dengan optimisme tingkat tinggi. Mereka yakin sang rider berbahaya dari Indonesia ini akan kembali menghadirkan keajaiban, melakukan aksi overtake mematikan, menghancurkan mental Hakim Danis serta para rival Eropa dan mengibarkan bendera merah putih tinggi-tinggi di atas podium dunia. Mari kita dukung terus perjuangan Veda Ega Pratama, sang anomali terbesar Moto3 2026 menuju tahta tertinggi para raja MotoGP 2030. Gaspol Veda!